Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan PWK, ini saya Supriyanto, Ketua Umum Paguyuban Warga Klaten PWK. Ini saat ini kita bersama dengan Pak Mantri. Jadi Pak Mantri ini adalah pengusaha pakan dan juga pupuk dari Kepurun, Klaten. Nah, ini mitra kerjasama dari PWK untuk pakan ternak ya Pak Mantri ya, gitu. Jadi ternak. Kita kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor untuk membuat penelitian pakan ternak, di mana pakan ternak nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Klaten terutama dan sekitarnya. Nah, ini beliau ini sebagai pelaksana dari program ya Pak Mantri ya. Itu nyun sewu, mohon dijelaskan Pak Mantri, Pak Mantri backgroundnya gimana, terus juga pengalamannya gimana, dan sekarang ini kita mulai kerjasama ya Pak Mantri ya. Mohon diterangkan Pak buat teman-teman PWK Pak Nje. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya berasal dari Desa Kepurun, jadi benar-benar ini anak Desa Kepurun, lahir di Kepurun, besar di Kepurun, dan pengen berbuat supaya kami dan teman-teman di desa ini bisa mendapatkan pendapatan yang bisa untuk berkembang, tidak harus pergi kemana-mana, memanfaatkan potensi desa sehingga desa kami bisa maju dan berkembang. Dan selama ini saya banyak disikapi dari Dinas Pertanian Klaten. Ini kami diberi amanah banyak sekali, mulai dari bantuan hibah sapi potong, kemudian pabrik pakan ternak dan pupuk dan lain-lain, sehingga sampai saat ini kami bisa membuka teman-teman yang tidak bisa kerja di lembaga formal bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami di desa ini. Jadi di desa ini yang kami lakukan adalah kegiatan yang integrasi antara pertanian dan peternakan. Jadi kami memproduksi pakan, kemudian pakan kita suplai ke anggota kelompok dan juga masyarakat umum yang bergerak di persapian dan domba, karena dua ternak itu yang paling mudah pemeliharaannya. Kemudian petani juga ikut membuat pupuknya kita tampung supaya bisa mempunyai pendapatan tambahan, sedang yang tidak laku dijual itu mereka aplikasikan sendiri untuk tanaman sayuran, sehingga mereka mempunyai pendapatan yang relatif lebih ya Pak ya, ajab, ajab. Jadi Pak Mantri apa namanya itu menampung hasil kotoran ternak itu ke mereka Pak, jadi peternak ini kita sarankan mengolah pupuknya. Ini masih di taraf setengah jadi, nanti penyeragaman kualitas di tempat kami. Jadi di petani ini kita ajari membuat kompos, kita berikan probiotik, nanti di sini kita tambah dengan unsur-unsur yang lain menyesuaikan dengan ini custom dari konsumen. Ini ada yang untuk sayuran, ada untuk padi, jagung, tanaman keras dan lain-lain. Jadi setelah pupuk itu jadi, kita kembalikan lagi ke masyarakat ya Pak ya, dalam bentuk ini sudah ada formulanya ya Pak ya. Jadi menjadi pupuk unggulan kan gitu ya Pak ya. Dan organik ya Pak ya. Organik. Oh iya, bagus sekali ya. Kita banyak dibantu dari ini, kita banyak dibantu dari Dinas Peternakan dan dari perguruan tinggi di sekitar. Nah, sekarang kita fokus ke ini ya Pak ya, untuk pakan ternak Pak ya, yang kerjasama antara Paguyuban Warga Klaten, terus juga dari IPB dan dari Pemda Klaten dalam hal ini juga Bapak nih, Pak Mantri. Itu mau diterangkan Pak, pripun Pak ya? Jadi ini sebuah terobosan yang sangat bagus sekali. Ini sudah dicoba di beberapa peternak karena ini masih masa inisiasi. Ini dengan formula yang dari IPB ini yang kita laksanakan, ini bisa ada kenaikan 19 sampai 20% per
per hari. Per hari gitu Pak? Ya, 19 ya. sampai 20%? Ya dengan aplikasi kalau sapi ini 400 gram. Nggih, nggih. 400 Oke. gram bisa ada kenaikan itu sampai 19 sampai 20% ini. Ya. Ya, tapi ini masih dalam Dicoba nggih Pak? Nggih? dalam uji coba. Mudah-mudahan nanti yang ke depan ini lebih bagus lagi. Nggih. Sudah berapa lama Pak uji cobanya Pak? Nggih? Ini masih sekitar 1 bulan ini. 1 bulan nggih Ya, Pak? Nggih? Oh, ya, ini iya, masih iya. 1 bulan. Ini masih trial, jadi masih mendatangkan alat cetaknya. Karena kemarin alatnya yang dikirim ke sini ini masih belum ini sistem kerjanya belum sempurna. Belum maksimal ya Pak ya. Jadi untuk produksi banyak ini belum bisa. Oke. Pak Nyon Sewu, itu komposisi pakan itu apa sih Pak? Kira-kira Pak ini? Kalau itu ini dari IPB ya Pak. Dari IPB, ya, iya. dari IPB kita cuma mencetak saja. Iya. Jadi kalau dengan kayak seperti itu kita tenaga teknis sudah nggak mikir untuk formulasi ya. Tapi karena sudah bahan-bahannya dilakukan. mudah dari sini? Bisa, tapi Oh. yang intinya dari IPB. Oh gitu gitu. Intinya dari IPB. Kemudian barang yang mudah didapatkan di sini diambil dari daerah. Kira-kira apa yang dari sini Pak? Tanya Pak. Ini yang dari sini nggak ada, cuma tetes paling ya. Tetes ya? Tetes Oh. tebu karena Molasenya ya, Pak, ya? molasesnya dari Iya. sini. Tapi kayak di DGS ini yang dari jagung ini ini terus brand polar kan dari luar ya. Oke. Jadi kita nggak bisa ini. Tapi yang jelas Iya. kalau yang bahan kayak mineralnya itu dari sini. Oh. Pak, harapan dari Pak Mantri kira-kira apa Pak? Ya, yang jelas ini kita belum punya NPP ya Pak. NPP apa itu Ya. NPP Pak? Nomor pokok produksi. Nomor pokok Ya, produksi. sekarang kan Iya. harus itu dan Iya. harus SNI. Iya, iya, Dan iya, harus iya. mengarah ke sana ini memang Iya. jalannya cukup berat karena Iya, iya, persyaratannya itu luar biasa. Jadi, Standarnya tinggi ya, lagi. standarnya tinggi. Iya, iya, Ya, iya, karena iya. kita pabrik mini toh Pak. Iya, Kalau iya, pabrik iya, iya. besar nggak masalah, tapi karena pabrik mini ya jadi Apa harapannya Iya. dari pemerintah kira-kira? ya harapannya kita dibantu jalan supaya bisa mendapatkan NPP itu. Iya, J, iya, Pak. itu, Pak. J. Pak, terus Nyon Sewu, kendala-kendala dari teman-teman yang di daerah Pak, terutama ke Purun itu apa kira-kira Pak G? Yang bisa jenengan sampaikan, ini kan bergelut sama mereka gitu Pak G? Iya. Tahu kan pasti kendalanya gitu Iya. Pak G? Iya. Misalnya susu misalnya Iya. apa dan sebagainya gitu Pak. Yang jelas ini ya mereka berat untuk pengadaan ternaknya. Ternaknya. Ya, karena ternak kan harganya di atas 25 juta toh, dan Bakal, artinya bakal ternaknya itu? ya, iya. Bakalannya Pak G? Ya, bakal kalau yang Iya. untuk sapi perah. Iya, iya. Kalau untuk sapi potong ya relatif ada yang mulai 15 juta sampai 25 juta untuk digemukkan. Iya, iya. Ya, itu kan bagi peternak kan Iya. berat sekali, lebih-lebih peternak itu kalau untung harus ini minimal harus ada jumlah kepemilikan. Oh, iya, Ya, iya, 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 kalau iya. punya 1-2 nanti tidak cocok dengan tenaga. Oh, Tapi iya. kalau sudah di atas 6 itu Iya. mereka sudah bisa menjadi pekerjaan pokok. Ya. Ya. Terus yang bagi untuk sayur Pak, yang petaninya Pak, itu kan peternaknya tadi. Iya. Yang petaninya apa Pak? Kalau sayur ini harganya fluktuatif. Fluktuatif, Ya, ya. itu satu itu. Ya. Masalah teknis, masalah keterampilan kalau petani kayaknya sudah banyak binaan dari pabrik obat misalnya. Iya, iya, Kemudian seperti sayuran ini kan barang-barang yang mudah busuk Pak. Mudah busuk, Ya, iya, iya. ini alangkah baiknya itu kalau dari siapa yang peduli gitu membantu di tingkat pengolahannya dari di hilirnya Pak. Iya, iya, siap. Jadi Iya. termasuk marketnya ya Pak ya? Ya, ya. Iya, iya, iya. Misalnya dalam bentuk awetan sehingga barang-barang ini bisa agak lama sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi. Terus Kendalanya itu. keinginannya kira-kira Pak. Tadi kalau harapan sekarang keinginan yang simple langsung to the point apa kira-kira Pak Mantri ya? Ya keinginannya ini punya sarana yang
kita butuhkan seperti jumlah ternak Iya. itu, Ya. kemudian peralatan Pak, Iya, iya. peralatan, dan dibantu dengan marketing dan manajemen karena pada umumnya orang-orang desa ini di manajemen ini lemah Pak. Ya, keterampilan administrasi ini, Iya. kemudian kalau bisa ya sampai bimbingan ke marketing. Oh, iya. Baik, Pak. Kalau sampai ke sana, Iya. sampai ke sana nanti insya Allah ini petani ini bisa eksis. Baik, Pak, ya. Iya. Oke, Pak, terima kasih banget Pak Mantri, teman-teman semuanya. Demikian sama Pak Sumantri. Ini beliau sudah menyampaikan hal-hal yang bisa kita ketahui, permasalahan dan juga potensi-potensi yang bisa diolah. Ini akan menjadi sebuah masukan buat kita semua dan juga nanti akan kita sampaikan juga ke pihak-pihak terkait, terutama ke pemerintah terutama. Demikian teman-teman semuanya, harapan kita teman-teman semuanya yang peduli, yang bisa membantu, monggo nanti silakan hubungi kami untuk bisa bersama-sama kita membantu warga Klaten untuk mensejahterakannya. Terima kasih. Demikian saya Suprianto, Ketua Paguyuban Warga Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.